Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah kita sebagai makhluk yang masih diberikan nikmat hayat. Karena sepanjang masih hidup, maka melekatlah kewajiban bagi kita menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Kalau lain dari duit awak lain, berarti awak menerima pembalasan dari apa nan kita kerajukan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, yang disinari dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketuhanan dan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini kita baca surah Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di dalam ayat 135 dari surah Ali Imran, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka apabila mereka melakukan atau mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, di dalam tafsir disebutkan dengan dzamban qabihan, dosa yang keji, yang qabih, seperti zina. Kalau ada manusia yang mengarajukan perbuatan fahisyah tersebut, ditafsirkan seperti zina atau dosa yang keji, yang qabih. Jadi fahisyah tu dosa yang keji. Au zalamu anfusahum, atau mereka sendiri yang menganiaya diri mereka, yang lebih rendah atau di bawah zina, seperti kublah, seperti maidu, mencium. Zakarullaha, lalu kemudian mereka takana denyo Allah, ingat denyo Allah akan janjian atau azab pedihnya Allah, pedihnya azab Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang akan mengampuni segala dosa kecuali hanya Allah.
hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berkekalan atau tidak melanjutkan atau tidak meneruskan atas apa yang telah mereka perbuat. Karajonan kabih tadi, karajonan keji tadi, karajonan buruk itu tadi, indaknya taruhan dah, indaknya lanjutan dah, bahkan nyo hentikan, nyo stop dek karena lah mengarajon salah, lah minta ampun ke Allah Ta'ala. Wahum ya'lamun, mereka adalah mengetahui bahwa nanyo karajon itu adalah maksiat. Jadi ayat 135 ko mengingatkan kawak bahwa awak manusia ko yo nyampang takarajuan di awak, kok kilaf awak, kok salah awak, lupu awak, takarajuan perbuatan yang keji. Anggaplah kini ko kawak mengaji kwa takana dewa doso awak. Banyak doso sama dulu, mulai dari kete, mulai dari awak lah balik. Doso yang keji itu tadi, yaitu contohnya kok takarajuan zina. Kan perbuatan keji namanya tu termasuk doso yang besar tu Makanya kalau letakana dewa Allah, letakana dewa balik Tuhan, istilahnya babali awak balik kepada jalan yang benar. Wak baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah kamu jadi ubek dewa, sehingga yakin awak di dalam diri awak ndak adonan akan mengampunkan dosa kecuali Allah. Bajanji lo di dalam diri awak, indak kawak taruhan kau dolai, dawak kau ulang-ulang dolai, baranti awak dari siko kini, dek karano lah banyak salah awak. Takana dawak dikatakan Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Tentu kini lah dikana awak sama dulu, bara banyak salah awak, bara banyak dosa awak, sabanyak-banyak dosa awak, sabanyak-banyak salah awak, sepanjang awak takana dewak kaji balik, kemudian berjanji awak ndak mengulang lagi, indak mengarajuan dan taka-taka tu lagi. Kita meminta ampun kepada Allah. Itu kan gambaran betapa Allah itu maha pengampun. Allah itu sayang kawak, awak nan maniayu diri awak. Jadi kan dua nggo itu cie mengarajuan fa'alu fahisyatan, mengarajuan perbuatan yang keji, atau menganiayu diri sendiri. Jadi cie mengarajuan maniayu diri sendiri, dosa di bawah zina tu tadi. Kasai kok dicontoh di dalam tafsir. Di dua ni ndak halal denyo, lalu tekana dia, ya Allah salah awak, dosa awak, mangko beristighfar kepada Allah. Karena memang manusia di dalam perjalanan hidupnya adonan di luar diri awak itu adalah iblis. Dan iblis konyo memang tidak akan pernah senang hati, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda awak. Banyak di dalam riwayat, di dalam sejarah. Dan iblis ko mulai dari Nabi Adam, Nabi Ayub, nanti saya sabui dalam sejarah peran-peran iblis ko sampai kepada banyak ahli ibadah, orang alim, yo bana gadang lo tingkatan iblis Jadi pakaian istilahnya pukek balam jo balam lo dek bilih. Jadi bilih ko adalah manajemen disposisi ko para ahli ibadah ko kecil bos iblis tolong saudara namu iblis untuk menggoda si ahli ibadah.
tolong kamu menggoda alim itu. Begitunya iblis. Lah doa bahasa. Iblis itu kan ahli rekayasa. Pintar. Nabi Adam itu kalau menurut Kiai Bahauddin yang membaca di dalam kitab Nasaihul Ibad, nangko Nabi Adam itu sebenarnya inyo ndak akan makan buah khuldi do kalau ndak iblis ko bersumpah atas nama Tuhan. Karena de iblis ko membawa nama Tuhan. Tentu Nabi Adam kalau la ateh nama Tuhan, tu baalo lah itu ndak lo melak karenanya patuah. Dek karenanya patuah kalau la tasabut nama Tuhan, nyo bersumpah lo amboko adalah penasehatmu wahai Adam. Nyo deklarasian diri kan Nabi Adam ko sebagai penasehat. Bahawa kau sebagai penasehat, inyo lebih dulu di surga tu, inyo kemudian istilahnya mengklaim dirinya kau lebih mengetahui. Tentu de Nabi Adam mandangan atakatu tulah yolo sebagai manusia. Yolo maya. Apoleh pandainya membahasakan tentang posisi Tuhan di dalam perintah itu tadi. Akhirnya terjerumus, terjebak. Awak nalah tuh. Dulu konsisialan namanya memakai atas nama Tuhan, atas nama kaji, atas nama agama. Lalu tentu awak patuah mah. Kalau atas nama kaji, atas nama agama, atas nama disabui, atas nama perintah Tuhan, akhirnya awak karajuan. Di sinan santiangnya setan iblis tadi. Menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Itu iblis. Dan ini akan pernah sana ngawak bayi-badek ko do Bapak Ibu. Nabi Ayub itu, ya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu punya anak anca-anca. Sudah lancak banyak lo nak elai. Kemudian kayolo, kabun lawe, taranak banyak. Bini anca, anak sehat-sehat, cukui anak yang soleh-soleha, inyonyo soleh lo, taat lo beribadah, abah ajo kikiro tu le, nak kajang iblis deh, kajang iblis deh, dek karena takatulah, mangkoi iblis ko taruh melakukan pendekatan, berbagai macam cara, berbagai macam trik untuk menggoda, untuk mempengaruhi awak. Takah tu sejarah menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa iblis itu adalah musuh nan nyato, nyon akan pernah sanang mencari awak ko bayi badai doh. Manggoda taruh. Apoleh takah awak ko mudah je tergodanya. Alu mangan-mangan awak ko lelai ko dibaca sejarah nabi-nabi, rasul-rasul Allah betapa berat macam-macam godaan. Awak ko poleh iman awak sabarana nyo. Kaji awak sabarabana nyo. Murah tagilici awak nyo. Mangko kita pa banyak istighfar. Para ahli ibadah nyo baso awak ko baso piaman ko gagai gagai bilih ko gigih karena dulu sejarahnya ahli ibadah do sejarahnya ada satu keluarga nyo punya adik perempuan satu orang nyo batigo nyo bari dia kakak seorang adik padusi dua kakak laki-laki. Nang kakak eko tadi dapat perintah pai parang nan ayah jinduk lah meninggal. Kemudian nan beliau berdua berdia kakak nan laki-laki ko dapat perintah untuk pai parang. Tinggal dia surang. Tentu berfikir bare artinya untuk pai dek karena punya dia produksi surang kamar kari tinggal.
Tetapi iko ada perintah untuk berjihad, pailah beliau. Tapi demikian kama dia kari tompang ayah jindua nak dolai. Dun sana nak dolai mande apa. Orang Minang nan banyak pakai keluarga besar kan ya. Orang Minang ko apa mande masih adolah dun sana namanya tu awak ko extended family ko. Keluarga besar awak. Kalau nan inti keluarga inti tu nuclear family itu ayah, indua, anak-anak itu kalau lun punya keluarga lo lain, lun babini lo lain atau lun lelaki lo lain, itu baru nuclear family. Ko adolo dinamika definisi tentang keluarga inti. Nah, dek karano adik sorang, adik gadih, kama kari tumpang alai. Beliau berpikir, ditumpangalah kau orang ahli ibadah. Orang nanti sabut di kampung ahli ibadah. Dah adonan ahli ibadah ko istilahnya nan jaya karajuai dah. Tasabui karajuai lo. Orang ancak, orang taat beribadah. Datanglah beliau pada dia kakak. Nah laki-laki berdua ko manamui ahli ibadah tu basawa kini ko ka pondok oleh namanya ko ka surau oleh namanya. Dikabalah wujud jumu kasui. Dek kano hari lah bertambah larui. Disampaikanlah wujud jumu kasui. Dek karena ingin menitipkan adik perempuannya tinggal sama beliau kok di pondok tersendiri. Yang pertama apa? Nan ahli ibadah ko menolak. Ndak namuah nyodoh. Dek karena khawatir. Inyo padusi. Dek karena bahasuano ko kebutuhannya nan kakak eko tadi juga dia kakak berdua dia kakak nan laki-laki tadi ko kapai kamedan tempur, kamedan perang, dikabalah penjelasan itu segala macam ya. Dek karena niatnya elok, nan ahli ibadah ko tadi pun bisa memahami maksud dan tujuan dari dua orang berdiak kakak nan laki-laki itu tadi. Dah ada taniat nan lain-lain kecuali kasadanya adalah untuk kebaikan. Dah ada tabayang sekati Allah termasuk para ahli ibadah ko terjaga, suci dan terhormat. Lalu kemudian, yolah lah dapat kata sepakai nan ahli ibadah ko lah bahasa dia. Lah sana ngatie kira-kira dibuatlah kesepakatan bila kadiantana dia. Diantana dia dititipkan bahwa aku ada tampe pondok sampai surau do pondok nan baduo ko tadi nyopai parang lain. Pai parang tinggalah adik ko tadi sama ahli ibadah. Ada tu dalam cerita itu. Nah, dan pertama tentu yo bas suasana baik-baik. Adik ko apa nama tu nam perempuan yang dititip ko tadi di satu pondok. Makannya diletakkan di muka pintu. Tak do mengecek-ngecek do dibuat kesepakatan jam tertentu tu jam makan. Diantan, tak do di masuk ke dalam dah diketuk pintu, nak do mengecek makanan diantan. Pokoknya ada jaga jarak lah. Lah beberapa hari, beberapa waktu berlalu, iblis mulai beroperasi. Iblis mulai membisik-bisikan ke ahli ibadah kau. Ustaz, bahasa awak ke? Ustaz, itu karajo kau menolong orang kau, jangan separuh-separuh. You harus sempurna. Masa mantan anue jauh-jauh ya. Mantan makanannya. Dakean nah, alat tak makannya tu di dakek pintu Ayo lo ya. Lah, seminggu letak lah dekat pintu dicari. Makanan nak berisiko, yo dekat pintu lagi. Okey. Sudah tu pokoknya baacara lah mengarah ke situ nak do tapi kian lain-lain ke do hanya berbuat baik yang positif saja. Kemudian lah semakin dekat juo, kemudian
di bisi anjolah di ibilih ko macam-macam bisi sabar lo ibilih ko bertahap model pendekatan ibilih ko iko kalau awak membaca sejarah itu bertahap lo ibilih ko pendekatannya bansuan mulai dari jauh dari rumah, kemudianlah dakik rumah, kemudian dakik pondok, kemudianlah dakik pintu. Kemudian kalau bisa naikkan dimasukan, kok kamu nolong tu yo cukui ne nang kecik bilih kok kamu nolong tu yo cukui samporono menolong tu ne antan banaka dalam ketuk pintu Iyalah ketuk pintu dan tahan ke dalam. Lah, tahan ke dalam tu makan kok. Hanya soal memberikan makan lah. Lah sesudah tak katu alai. Hajo alai sabar jo bilih kau. Lah tunggulah seminggu lah, sehari 2 hari. Tak katu lo alai. Kalau kayu dapat ni yo mangecek. Kok kanu masak ndak mangecek, nak do pernah berkata-kata. Itulah mangecek lo alai. Lah mengecek. Lah semakin mana dakek juo, lah mana dakek juo, lah dakek juo kasudahnya antara jadi lai. Adu-adu carwe dibilih ko, adu-adu carwe. Anak teh namo manusia, lalu kemudianlah berdekatan seperti itu, mangko terjadilah yang ditakutkan. Dan kakak tadi itu berdua na laki-laki itu menitipkan ke alibadah hendak ke orang lain dek kano picayo ndak akan terjadi nanti kakak dah tasabui salamoko. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ateh namu ibilih nan peluang-peluang takah tu akan bisa diarahkan dek bilih sepanjang peluang dan kesempatannya tidak ada, dia tidak akan terjadi. Tapi kalaulah ada peluang apapun tu, sekecil apapun itu, nani bilih tu memanfaatkan itu, maka bisa terjerumus. Apa yang terjadi lain? Tu lah batamu laki-laki je perusi nanti katu. Tu nana dia ikut tadi alai hamil. Tu lah hamil tentu cameh tumbuh lain. Bilih tu beroperasi lo calai, ndak namuah tu do. Bunuh jelah lai. Itulah tambah tindakan kriminal berikutnya lai. Nyo bunuh di kuburan, diandoan jejak segala macam Selama kau nak tahu do mah nak tasiar ke kabar do, dek kanu batitip antu sipanyo eksklusif, tertutup, rahasia. Ndak doge tabayang, ndak doge niat de laki-laki itu tadi doh, de ahli ibadah tu, tetapi de karena operasi iblis ko memang rapi, operasi bisikannya ko memang ahli dan profesional, pada akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu yang salah moko dikhawatirkan itu terjadi. Nah itulah. Lalu balai pulang kakak eko pulang kakak balai tu ditanyuan ditapi ila balia Ustaz ambo kam menyepi adik ambo nyo sakit atulah muncul lah tumbuh lo celai tumbuh lai bohong berikutnya kicuh berikutnya kata beliau nyo sakit kemudian meninggal itu baalai kambo kaban HP nak lu ado kamu kari kaban engkau dalam medan perang itulah menangis lah kakak ko ibu hati tu balai kalau latih mau meninggal tu baal menolak alai artinya dilai ibilih ko kakak ko lona ni bisiaknya lai sudah menunggu ustaz ko tadi abilih lai anulah kakak lai datang lu amuah lu tu nado tuduh kalau nado sebab bakarano pasti ko salah macamnya tu mah sepertinya nyo di ibilih ko kan punya informasi untuk bapak ibu ketahui ibilih ko dia itu intelijen, dia menguasai informasi, jualan informasi ko lah namaha dari iblis ko ado-ado je timbul penganak itu ibilih yang bisa ibilih yang memberikan informasi
Mungkin bisa jadi adik engkau meninggal, bisa jadi dibunuh, bisa jadi kan di tracking sadu itu diingian sadu dek pilih dalam pikirannya, dibangun logika konstruksi berpikir dibunuh mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak benar, takut tabaun, takut tak cium, maka kemudian dia bunuh mungkin dia kubuan di dakek-dakek sinan. Tu tersenta atau bangunnya dari lalu dari bayang-bayang mimpi tadi itu dituri kasinan, digali balik, diinterogasi balik, dicari kuburan digali balik, kiranya yo ada bekas tusukan kecil orang kini di otopsi lalu dicari bekas-bekas tusukan. Kan itu logo. Jadi sebenarnya mode-mode otopsi dulu tu adalah ada ya tu. Kemudian dipreso ternyata kok paru anulah namanya. Apa yang terjadilah pembalasan dendam. Jadi Bapak Ibu hadirinnya berbuat iko sebagai peringatan bagi diri kita, termasuk ambo sendiri, kita manusia ternyata memang hal-hal celah peluang seperti itu memang dimanfaatkan oleh iblis. Iblis beroperasi, iblis bekerja. Makanya bagi kita senantiasa taruh awak mau ulang kaji, mengingit kaji awak, mengingit diri awak supaya teringat awak Tuhan balik. Salah awak, khilaf awak, maka kemudian kita beristighfar kepada Allah. Jadi di situ pemahamannya adalah menyadari bahwa kalau you awak babek salah, takah nan laki-laki ahli ibadah tadi babek salah, senantiasalah memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena kata Allah Taala, walladzina idza fa'alu fahisyatan, mereka yang mengarajukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena dulu cerita yang mau bahas lama, ada menzalimi diri sendiri kan masuk ahli ibadah jo orang alim lah Pak. Ditawarkan pokoknya lah 3 pilihan terakhirnya lah. 3 pilihan tawaran iblis jadi menggoda kan. Antara berbuat mabuk, berzina, atau membunuh. Ya toh? Kalau berzina berarti ada orang yang tersakiti. Kalau membunuh, ada orang yang terbunuh. Kalau mabuk, kece sorangannya. Berarti kan masuk auzalamu anfusahum mereka menzalimi diri mereka sendiri. Aku mendudukan diajan dianggap mabuk tu perbuatan kecil. Tetapi justru dengannya mabuk kasadua lah ya kireda balimpi-limpi kasadua. Kalau mabuk, kalau Nabi Sulaiman kan ditawarkan pilihan pangke haratu ilmu. Dipilih ilmu. Dek dipilih ilmu dah pelo pangke dah pelo haratu. Ancak tu dalam hal perbuatan keji antara membunuh atau berzina atau mabuk, ternyata sangkonyo ikoko pastinya menzalimi dirinya sendirinya tu tobat lah nyo kan dia seorangnya ternyata indak doi lo aja lah do doi lo aja lah do mau mabuk atau mencilo atau alai atau berzina atau membunuh. Mencilo kan ada dulu orang nan tarugian begitu. Mencilo, zina, ada tadi? Cilo, zina, membunuh. Kan ada orang lain nan kanai. Nyo pilihlah mabuk. Ternyata mabuk kau bisa mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Dengannya mabuk mengalai macam-macam na'udzubillah summa
Zubillah. Jadi dak bisalah mengacian au zalamu anfusahum nyo maniayo dirinya surang je dah. Maniayo diri surang ternyata berdampaklah kepada orang lain. Kalaulah kondisi seperti itu, mangkonyo zakarullah. Selalulah kita ingat kepada Allah. Maka berzikir awak, mengaji ko awak ko mengingat diri awak supaya teringat dewa Allah. Awak baca je tarik tekan tasentak awak, tabangun awak, ya Allah. Oh yo salah awak. Yo kilaf awak. Ingat dewa Allah balik. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka bersegeralah meminta ampun kepada Allah. Ko kaji awak pada ayat 133 sebelumnya kan ada perintah wasari'u illa maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Kalau di dalam surah Al-Hadid, sabiqu, bapaculah berlombalah. Artinya, ada dosa atau tidak ada berdosa, wak tetap meminta ampun kepada Allah. Jadi tetap wak beristighfar, meminta ampun awak kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak luput awak ko dari kesalahan. Jadi setiap manusia ko ada melakukan kesalahan. Tapi nyampang ko ada salah awak, maka sebaik-baiknya adalah awak bertaubat. Awak bertaubat. Taubat kemudian meminta ampun kepada Allah. Banyak kaji awak menjadi inspirasi awak. Seperti kisah Utbatul Ghulam ya. Utbatul Ghulam ko pada akhirnya menjadi wali Allah wa. Menjadi wali Allah dosoe sakambui baswa wai wa. Wa apa tak sakambui ko? Kambui kene je. Pada doso awak ko bisa lebih gadang dari surau ko gati doso awak, gadang dari badan awak. Nah, jadi kisah-kisah seperti itu kan mengingatkan kawak, kini kau menyadarkan diri awak. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Pertama, tentu jangan berpikiran bahwa akan ada penjelasan dari di sebelumnya. Alah, mado kesempatan awak bertobat je nanti dipupuh lah di kini lo. Tak begitu pemahamannya. Tetapi nyampang ko yo kilaf awak. Ko yo sama su kan awak ko ada kecil orang kini ada memasuki dunia hitam je. Dunia hitam kini walau masuk dunia putih aja, ubannya lah tumbuh aja. Ubannya lah tumbuh. Yalah dunia putih aja. Nyalah meninggalkan dunia hitam aja. Ambunya nan hitam lah nak dolai aja. Lainnya tinggal dunia hitam. Kini walai masuk dunia putih aja, ubannya lah banyak. Masa lalu menjadi pembelajaran. Sebesar apapun dosa awak, sagadang apapun kesalahan awak, sepanjang awak beristighfar, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan bisa orang yang mengarajuan kesalahan, yang babuek keji, tapi bisa lo lebih baik, seperti Utbatul Ghulam. Mangko mengaji ko para lu, nah mengaji ko kan bisa tersentak orang dah. Utbatul Ghulam ko kan dek karena di Mesir tu ada Imam Hasan Al-Basri atau Syekh Al-Hasan Al-Basri. Beliau tu punya pengajian takah-takah no lah yo, kau mengaji subuh kau mengaji maghrib kau sesudah isya mengaji. Setiap waktu mengaji. Kalau sama masuk Hasan Al-Basri kau namanya ndak hadir mengaji itu kan diimbau pakai absen lah. Wasawai kau tekan berapa jumlah orang pasar kandang. Jumlah orang pasar kandang warganya sadue 250. Kadang suruh awak beraga. Nak muat deh. Pokoknya seluruh warga itu terkonfirmasi. Siapa yang tidak hadir, dicari tahu apa penyebabnya. Abang kau nadir di nyodo nadirnya kan orang beko bayu orang bimpawan anu sagan awak je. Dibuat kebijakan nyodo lo penyakit dah kata. Mangkoe bebas-bebas lah. Pokoknya jam terbebani jemaah. Mengaji, suruh mai bayu ka bayu aja. Sagan awak nado nak boleh. Pokoknya awak mengaji terus. Nado halangan do mau bayu nak bayu. Jangan kau berkecian, orang bayu je nak bayu. Nado bayu aja.
rusak jamaah ada. Lah. Pokoknya bahagia-bahagia aja mengaji wanya. Jangan dibebani ku ado jadi ku indak jadi pasuan. Beko jadi anu awak sagan patamu kece sagan Hasan Al-Basri nyobaco nanti sengenek-sengenek tu. Dilakukan riset, dibuat kuesioner, apa penyebab jamaah ko sengenek tibo? Kira salah satu penyebab masalah iuran kira. Masalah infak sedekah. Kuatkan perintah bersedekah ado. Lah, jangan sampai eboh lo gara-gara itu. Nak boleh itulah. Jadi makanya dek laya do mengaji tarawih. Lalu kemudian ada yang sadar. Salah satunya adalah Utbatul Gulam. Datang bana Utbatul Gulam ko karajo mencilo, pazina, pahampo, bobek salah je banyak. Datanglah nyopai ke surau, datanglah ke musaji, didangalah kaji Kalau di dalam riwayatnya tu ada kaji, itu dibaca zikir dia Buya Ambo tu, Buya Alimran. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu di wiridan dia biasa sudah solat membaca tu alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahas supaya alunjo tibo kawa pembelajaran lain, pemberitahuan bahawa hati awak akan menjadi khusyuk, menjadi tenang kalau awak lai zikir kepada Allah. Mendengar kaji Hasan Al-Basri gua, kaji ko tentang masalah masalah dosa besar ko lah. Kaji Hasan Al-Basri ko memang menarik bagi jamaah, termasuk salah satunya Utbal Gulam mendengar kaji takatu. Tersentak beliau bertanya pertama adalah tentang masalah laya muah Tuhan mampunan dosa ambo na banyak koko, tak ambo na banyak dosa ko. Tercengang lah. Tercengang kemudian agak gegero sene apa macam perilaku jamaah. Si anu ko nak pernah nampak puncak hidung dah. Tibo kini ka surau abah tanya lo ada apa gerangan je. Tetapi memang dia nyoba tanya takah tu, dijelaskan bahawa barapun gadang dosa awak banyak dosa akan diampun Allah Maha Pengampun. Mendengar takah tu takajud sekali pingsan pingsan loh. Ketika lah mulai sadar di bisian balik, bisian ka Utbatul Gulam ko di Hasan Al-Basri. Sian banyak dosa nanti kalau inyo ndak bertaubat, indak meminta ampun ke Allah Ta'ala, disiksa nanti di api narakunan amat pedih. Kau tadi dikunci pertama, Allah Maha Pengampun. Allah menerima taubat berapapun banyak dosa awak. Takajud lah sekali. Sadar pingsan. Sadar, sebelum nyoka sadar tu dingin aja lah. Kau nak nuel kau, kalau indak bertaubat, kalau indak minta ampun ke Allah Ta'ala, tolong dikana ado neraka sair, azab Allah amat pedih. Dibayanglah tentang siksaan saya. Pingsan lo belia. Pingsan lo belia. Awalnya dona pingsan kau nak. Kau nama pingsan kau anak kau menjadi wali Allah tu. Lalu kemudian baru sadar beliau meminta syarat. Lalu nak doanya dia pingsan. Jadi doa Utbatul Gulam di pesantren tu dihafal tu. Dihafal, Ilahi in qabilta taubati wa ghafartahu bati fa akrimni bil fahmi wal hibzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Jadi doa tiga minta. Yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, jika engkau ampuni dosaku, maka muliakanlah aku dengan hafal Al-Quran. Fa'akrimni bil fahmi wal hifzi, paham dan hafal. Sehingga aku bisa paham, bisa menghafal segala yang aku dengar dari Al-Quran dan ilmu.
Yo bana minta nan pertama tu tarang utak malake kajiko yo bana santiang untuk batul gulam. Kalau Allah labah kehendak Bapak Ibu, walaupun wala tutu bana, kalau lah Allah mengizinkan, minta awak adolo, doa awak adolo, langsung tak simpan deh. Anan tadanga denyo laki hafal denyo ilmu kaji dape Al-Quran hafal. Untuk batul gulam pada akhirnya menjadi aulia Allah. Nah kedua lah minta Ilahi akrimni bihusni sauti wan nagmati hatta annahum man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasya qalbi. Ya Allah, minta amboku suara yang merdu, suara yang indah, suara yang membuat siana mandanga suara aku, walaupun hati kasih, walaupun nyo engkar, walaupun nyo pemalai, tapi kalau ambola mengece, tanang jiwa yo badna saju hati bertambah imane, takluk sekali. Itu permintaan yang kedua dari Utbatul Gulam. Suara ko yo para lulok hiroi. Minta suara nan indah, mengece bahasa awak kini kece badang pandai baturi manih je kece itu, orang nak kasih, orang nak jahit, orang nak pemaleh, orang nak enggan nan engkar itu, dengan mandanga seorang Utbatul Gulam, langsung saju dia lunak dia sekali, takluk dia sekali. Alai nang ketiga minta ilahi akrimni berizkil halali warzuqni min haitsu la yatasib. Ya Allah, minta aku kepada engkau, ya Allah, muliakan aku dengan rezeki yang halal, berilah aku rezeki yang tak terhingga. Jadi bapak-bapak ibu, kita dingian beristighfarlah, senantiasa lah beristighfar. Nan tahu na mengajon kesalahan waktu kan awak, Allah Ta'ala nan tahu jawab. Apakah pekerjaan karaju awak, pekerjaan fahisyah, pekerjaan yang qabih, yang amat besar, lalu atau awak maniayo diri awak sendiri, ingatlah Allah. Dikana awak mangko disuruh awak mengana diri, mengaji diri awak sebenarnya tahu awak je Tuhan awak, beristighfar. Mangko di dalam kajian tasawuf itu, kemudian awak mengaji tarikat itu, sebelum melakukan sesuatu awak beristighfar. Istighfar awak kesembayang awak ta'awuz awak beristighfar, awak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mangko guru-guru awak tu siana meminta tolong kanyo pertama tu beliau beristighfar dulu, dibarasihan dirinya, beristighfar. Jadi minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah mengampuni, insya-Allah jiwa awak menjadi tenang. Karena yakin awak tidak ada yang akan memberikan ampunan kecuali Allah Ta'ala. Allah itu maha pengampun sepanjang awak tidak berkekalan terhadap perbuatan yang salah tersebut. Makanya justru dikatakan lanjutannya, ada keterkaitannya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Siana mau bertaubat tu, siana minta ampun tu, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Ko jaminan Allah Ta'ala. Jangan camai Bapak Ibu, jangan rusuh lai. Sepanjang lai mau beristighfar, meminta ampun ke Allah Ta'ala, Allah mengatakan ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Bagi mereka itu balasan mereka adalah pertama ampunan dari Tuhan mereka, yang kedua wajannatun tajri min tahtihal anhar. Nang kedua adalah inyo basalah, nyo badoso, minta ampun ke Allah Ta'ala, diampuni dosa dari Allah Ta'ala, dapet lo denya surga. Gambaran surga tu ilustrasinya mengalir di bawahnya tu sungai. Ba mangko basabiuna mengalir di bawah. Karena keindahan surga tu aduai. Karena di Makkah tu ayat ko kan di Makkah tu nego. Di Makkah tu payah ye le dosa sungai di Makkah tu. Kalau dia awak ko Indonesia ko lah memang lah dunia surga di orang Arab ko. Indonesia ko lah surga di orang Arab ko. Mungkonyo pi kamari itu pesanang hati saju apa ye ka Bogor tu saju dingin angin sungai. Jadi digambarkan surga itu ada mengalir air di sungai. Itulah itu contoh gambaran betapa indahnya surga itu. Khalidina tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Kalaulah ditakdirkan mereka kekal di dalam surga apabila mereka masuk. Kalau awak masuk ke dalam surga, awak ditakdirkan kekal selama-lamanya. Salamulamui. Jadi pikirlah, tidak ada berhenti oleh unlimited, tidak ada batasan oleh. Kalaulah ditakdirkan awak masuk,
wa ni'ma ajrul amilin. Demikianlah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, upah itu dengan ketaatan. Jadi dengan kesimpulan, senantiasalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan awak. Allah mengampuni barajo kasayang Allah Ta'ala tu. Awak bebek salah, awak ingat Allah. Lalu kemudian minta ampun wa Allah Ta'ala. Lah minta ampun ke Allah Ta'ala, dia gih lo balasan Allah Ta'ala ampunan. Alai sudah tu dia gih lo serugu. Mangkonyo senantiasa lah kita kana diri awak, wa ingat diri awak. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang mau bertaubat, mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.